Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdaluz Zakri, NIM G1D020036. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video penjelasan materi statistika matematika. Oke, kita masuk ke materi pertama. Di sini ada distribusi T. Nah, distribusi T merupakan distribusi sampling yang merupakan distribusi yang berasal dari distribusi normal. Artinya distribusi T ini merupakan penurunan daripada distribusi normal. Nah, di sini ada variabel bebas Z, di mana Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N, di mana Z berdistribusi normal baku. Sigma di sini tidak diketahui, sehingga sigma itu diestimasikan dengan S, di mana S adalah simpangan baku sampel. S sendiri memiliki distribusi, sehingga distribusinya merupakan sebuah distribusi baru. Kita sebut T di sini variabel acak. Variabel acak T sama dengan X bar min mu per S per akar N, di mana T berdistribusi T dengan derajat bebas N min 1. Nah, X bar min mu di sini didekati dengan distribusi normal. Kemudian S per akar N itu didekati dengan distribusi chi-square atau disebut juga distribusi varian. Kemudian di sini ada teorema 9. Jika Y dan Z variabel acak yang independen, Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V. T di sini akan sama dengan Z per akar Y per V, mempunyai PDF Ft sama dengan gamma V plus 1 per 2 per akar V gamma V plus 1 per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V pangkat min V plus 1 per 2, di mana T itu dari min tahingga sampai tahingga. Nah, PDF ini disebut sebagai distribusi T dengan derajat bebas V. Nah, untuk bukti di sini diketahui Y dan Z merupakan variabel acak yang independen, di mana Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V. Tahu bahwa Fz sama dengan 1 per akar 2 pi E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat karena dia berdistribusi normal baku. Kemudian Fy sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 kali Y pangkat Y per 2 min 1 E pangkat min Y per 2. Karena dia berdistribusi chi-square, rumusnya seperti ini. Di mana Y di sini lebih besar dari 0 dan Z di sini di antara min tahingga sampai tahingga. Nah, kemudian Y dan Z merupakan variabel acak independen, maka duin PDF-nya adalah Fz, Y sama dengan Fz kali Fy. Karena dia independen, maka di sini dikalikan. Nah, Fz tadi adalah 1 per akar 2 pi E pangkat min 1 per 2 Z pangkat 2 dikalikan Fy-nya 1 per 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 kali Y pangkat V per 2 min 1 kali E pangkat min Y per 2. Yang mengenai Y-nya positif dan Z-nya di antara min tahingga sampai tahingga. Nah, dengan menggunakan transformasi variabel di sini ada himpunan A, di mana A adalah Z, Y, di mana Z di antara min tahingga sampai tahingga dan Y di antara 0 sampai tahingga. Nah, kemudian T sama dengan Z per akar Y per V. Kemudian maka Z akan sama dengan T akar Y per V. Kalau kita turunkan terhadap T, dz per dt sama dengan akar Y per V. Nah, sehingga transformasi himpunan pasangan yang berurutan Z, Y ke T, Y akan menghasilkan suatu himpunan B, di mana B adalah himpunan pasangan berurutan T, Y, di mana T di antara min tahingga sampai tahingga, Y antara 0 sampai tahingga. Nah, kemudian dengan mendefinisikan Y sama dengan U dan Z sama dengan T kali akar U per V, maka didapatkan suatu matriks Jacobian. Determinan matriks Jacobian ini sama dengan W aksen T, U. Nah, jadi determinan dari D itu akan sama dengan do Z per do T,
akan sama dengan suatu matriks Jacobian. Di sini akan dicari determinannya, yaitu dengan entry-entrynya do z per do t, do y per do t, do z per do u, do y per do u. Nah, do z per do t sudah ada tadi, akar u per v, do y per do t-nya 0, do z per do u-nya t per 2 akar u v, do y per do u-nya 1. Nah, dicari determinannya sama dengan akar u per v. Nah, jadi T, U itu akan sama dengan F W1 TU, W2 TU dikali matriks Jacobian yang tadi. Determinan matriks Jacobian yang tadi, yaitu W aksen TU, W aksen T, U. Nah, di sini tadi sudah kita dapatkan F W1 TU, W2 TU-nya, T, U-nya itu 1 per akar 2 pi pangkat min 1 per 2 t kuadrat kali per v kali 1 per 2 v per 2 gamma v per 2 u pangkat v per 2 min 1 pangkat min u per 2. Nah, dikalikan dengan determinan matriks Jacobiannya akar u per v. Sehingga di sini didapatkan T, U sama dengan 1 per akar 2 pi v 2 pangkat v per 2 sik gamma v per 2 kali U pangkat V plus 1 per 2 min 1 dikali pangkat min U per 2 kali 1 ditambah T kuadrat per V. Nah, kemudian jika kita mau mencari marginal dari T, maka marginal dari T atau GT kita bisa dapatkan dari integral dari 0 sampai hingga GT, U du. Nah, di sini tinggal kita masukkan GT, U-nya di sini 1 per akar 2 PV 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 kali U V plus 1 per 2 min 1 pangkat min U per 2 kali 1 ditambah T kuadrat per V du. Nah, karena ini adalah suatu konstanta maka bisa kita keluarkan. Jadi ini yang masih di sini integral dari 0 sampai hingga U pangkat V plus 1 per 2 min 1 pangkat min U per 2 1 ditambah T kuadrat per V du. Nah, kemudian dari hasil yang tadi, dari hasil pengintegralan yang tadi, kita dapatkan di sini 1 per akar 2 per V 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 integral dari 0 sampai hingga tadi kita misalkan yang ini kan kita misalkan menjadi Z di sini. Z sama dengan U per 2 1 ditambah T kuadrat per 2. Kemudian U-nya dipindahkan ruas ke kiri, Z-nya ke kanan seperti ini. Kemudian U-nya diturunkan terhadap Z. Kita didapatkan DU sama dengan 2 per 1 ditambah T kuadrat per V dz. Nah, itu yang dimasukkan di sini sebagai Z-nya, dipangkatkan V plus 1 per 2 min 1 dikalikan E. E-nya mana? E-nya yang ini. E pangkat min Z, 2 per 1 ditambah T kuadrat per V dz. Yang ini. DU sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Ya. Nah, terus karena ini adalah ini waktu konstanta dapat dikeluarkan di sini. Ini konstanta dapat dikeluarkan. Sehingga integral yang masih di sini adalah integral dari 0 sampai hingga Z pangkat V plus 1 per 2 min 1 pangkat min Z dz. Nah, Z-nya masuk ke sini. Yang 2 per yang ini, 1 ditambah T kuadrat per V dengan pangkatnya itu dikeluarkan dari integral. Nah, kemudian setelah diintegralkan, nah kita tahu bahwa integral yang ini itu gamma A itu sama dengan integral dari 0 sampai hingga Z pangkat A min 1 pangkat min Z dz. Sehingga hasil integral yang ini berubah menjadi gamma V plus 1 per 2. Sehingga ini dikalikan ke konstanta yang tadi, kita dapatkan GT sama dengan sigma V plus 1 gamma V plus 1 per 2 per akar PV gamma V per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V pangkat min V plus 1 per 2, di mana T dari min hingga sampai hingga. Nah, jadi terbukti bahwa T itu akan sama dengan Z per akar Y per V dan mempunyai PDF
yaitu Ft sama dengan gamma V plus 1 per 2 per akar V kali gamma V plus 1 per 2 dikalikan 1 ditambah T kuadrat per V dipangkat min V plus 1 per 2, di mana T dari min hingga sampai hingga. Selanjutnya inilah yang dinamakan dengan distribusi T dengan derajat bebas V. Nah, selanjutnya masuk ke teorema 10. Jika X bar dan S kuadrat adalah mean dan varian dari suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan mean mu dan variansi sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar bin mu per S per akar N mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N-1. Nah, untuk bukti, sebelum kita ke bukti, kita terlebih dahulu perhatikan teorema 8 dan teorema 2. Nah, teorema 8 mengatakan jika X bar dan X kuadrat adalah mean dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan mean mu dan variansi sigma kuadrat, maka X bar dan S kuadrat itu adalah independen. Itu menurut teorema 8 ini. Kemudian yang kedua, variabel acak N-1 S kuadrat per sigma kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas N-1. Kita sebut di sini adalah distribusi sampling varian di sini. Nah, kemudian teorema 2 juga mengatakan bahwa jika X1, X2 sampai Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat dan fungsi pembangkit momen MGF-nya mxt, maka distribusi pendekatan dari Z, yaitu Z yang sama dengan X bar bin mu per sigma per akar N, adalah distribusi normal baku. Nah, dari teorema 8 dan teorema 2 itu kita bisa dapat beberapa informasi berikut ini, di mana tadi menurut teorema 8 X bar dan S kuadrat itu independen. Kemudian dari teorema 2 juga kita dapatkan di sini Y sama dengan M-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat itu berdistribusi chi-square dengan derajat bebas N-1, dan Z adalah X bar min mu per sigma per akar N itu berdistribusi normal baku. Nah, ini kita masukkan ke rumus ini, di mana rumus ini didapat dari teorema 9 yang dijelaskan sebelumnya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini T itu akan sama dengan ya akar T itu akan sama dengan X bar min mu per sigma per akar N per akar N-1 S kuadrat per sigma kuadrat per N-1. N-1 ini adalah derajat bebas dari Y di sini. Nah, kemudian dengan penyederhanaan aljabar kita dapatkan di sini X bar min mu per sigma per akar N dibagi akar S kuadrat per mu kuadrat. Karena di sini dibagi, maka tinggal S kuadrat per sigma kuadratnya saja ya, masih. Kemudian kita melakukan pembagian, X kuadratnya bisa dikeluarkan, sigma kuadratnya juga bisa dikeluarkan. Kemudian kita bagi dengan kita lakukan pembagian dengan yang di atasnya. Dapatkan di sini X bar atau T sama dengan X bar min mu per S per akar N, di mana T ini berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Selanjutnya kita masuk ke distribusi F. Di sini ada teorema yang mengatakan bahwa jika U dan V adalah variabel acak yang independen dan mempunyai distribusi chi-square dengan V1 dan V2 adalah derajat bebasnya, maka F per U per V1 per V per V1 itu adalah variabel acak yang mempunyai distribusi F dengan peluang variabel fungsinya itu GF sama dengan gamma V1 tambah V2 per 2 per gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 dikali V1 per 2 pangkat V1 per 2 dikali F V1 per 2 min 1 dikali 1 ditambah V1 per V2 F
di pangkat min 1/2 kali V1 ditambah V2. Di mana F di sini positif dan GF-nya sama dengan 0. Nah, untuk buktinya di sini sudah ada. Nah, U dan V independen, maka kita dapatkan di sini FU kama V itu akan sama dengan 1/2 pangkat V1/2 gamma V1/2 dikali U V1/2 min 1 E pangkat min U/2 dikalikan 1/2 V2/2 gamma V2/2 dikali V2/2 min 1 E pangkat min V/2. Ini tinggal dikalikan doang karena dia independen. U dan V itu adalah variabel yang independen, maka tinggal dikalikan saja. Sehingga setelah dikalikan kita dapatkan di sini 1/2 pangkat V1 ditambah V2 gamma V1/V2 kali gamma V1/2 dikali U pangkat V1/2 min 1 kali V pangkat V2/2 min 1 dikali E pangkat min U ditambah V/2. Untuk U positif dan V positif dan FU, V-nya sama dengan 0. Nah, dengan menyederhanakan lagi kita dapatkan di sini F sama dengan U per V1 per V per V2. Nah, untuk U, misalkan U sama dengan V1 per V2 dikali Vf, kemudian kita turunkan terhadap F, maka kita dapatkan DU per DF sama dengan V1 per V2 kali V. Sehingga untuk fungsi kepadatan gabungan peluang dari F dan V kita dapatkan GF, V sama dengan V1 per V2 pangkat V1/2 per 2 kali V1 ditambah V2/2 dikali gamma V1/V2 kali gamma V2 per V2 dikali F pangkat V1/2 min 1 kali V pangkat V1 plus V2/2 kurangi 1 min 1 min E pangkat min V/2 kali V1F per V2 tambah 1. Nah, karena F positif dan V positif dan G F, V-nya sama dengan 0, kemudian dengan memisalkan W di sini itu sama dengan V per 2, V1F per V2 ditambah 1, kita akhirnya mendapatkan di sini GF itu akan sama dengan GF akan sama dengan gamma V1 plus V2 per 2 dikali gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 dikali V1 per 2 dipangkat V1 per 2 dikali F V1 per 2 min 1 dikali 1 ditambah V1 per 2 F pangkat min setengah V1 plus V2. Nah, untuk F positif dan GF-nya sama dengan 0. Jadi terbukti ya. Jadi terbukti ini benar. Teorema 14 benar. Sudah terbukti. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya di sini ada order statistik atau statistika urutan. Nah, distribusi sampling sebelumnya itu bergantung pada asumsi bahwa sampel dari populasi itu adalah yang berdistribusi normal. Nah, ketika distribusi sampling tidak bergantung pada asumsi tentang distribusi populasi, dikembangkanlah statistik dan parametrik. Salah satunya di sini adalah statistika urutan atau order statistics. Nah, jadi order statistik di sini distribusi order statistik jika dimiliki sekumpulan data yang diketahui nilainya, nah dapat diketahui nilai minimum, maksimum, median dan lain-lain. Nah, akan tetapi jika dimiliki data yang nilainya tidak diketahui atau berupa variabel acak, maka kita tidak dapat mengetahui nilai minimum, maksimum, median dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengetahui itu, estimasi dengan suatu ukuran statistik itu kita sebut sebagai statistik urutan atau order statistik. Nah, di sini order statistik merupakan variabel acak yang nilainya tidak dapat dipastikan dan berubah-ubah. Nah, jadi statistik urutan di sini memiliki peluang dan distribusi peluang. Yang akan kita bahas di sini distribusi sampling yang berkaitan dengan statistik urutan yang tadi. Nah, kemudian misalkan jika X1, X2 sampai Xn merupakan sampel acak independen,
dari distribusi kontinu dengan fungsi kepekatan peluang positif, di mana kita misalkan Y1 sama dengan nilai terkecil dari X1, XI, Y2 menunjukkan nilai berikutnya dari XI dan seterusnya sampai YN, nilai terbesar dari X1, XI. Jadi misalkan XI-nya kita urutkan, kita dapatkan Y1 sampai YN di sini. Nah, di sini lebih jelasnya Y1 kurang dari Y2, kurang dari Y3, dan seterusnya sampai kurang dari YN. Nah, ini merupakan gambaran dari X1, X2 sampai N ketika disusun berurutan dari X kecil sampai besar. Nah, jadi jika X ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kita akan dapatkan nilai dari Y1, Y2, Y3 sampai YN dengan sifat yang seperti ini. Y1 kurang dari Y2 dan seterusnya sampai kurang dari YN. Nah, di sini ada teorema 13. Jika YI adalah statistik order atau order statistik urutan tadi, dari sampel acak X1, X2 sampai dan seterusnya dan sampai Xn, maka fungsi kepekatan peluang bersama dari Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn itu dapat ditulis sebagai G. Y1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai Yn itu akan sama dengan N faktorial kali F Y1 dikali F Y2 kali F Y3 dan seterusnya sampai F Yn. Dan di mana A itu kurang dari Y1, kurang dari Y2, kurang dari Y3 dan seterusnya kurang dari Yn, kurang dari B. Nah, 0 untuk yang lain, untuk kasus yang lain. Nah, di sini bukti, untuk mempermudah bukti, kita misalkan N di sini sama dengan 3. Maka terdapat 3 variabel, yaitu X1, X2, X3. Nah, maka fungsi kepekatan peluang bersama dari X1, X2, X3 di sini adalah F X1, X2, X3, F X1, X2, X3 sama dengan F X1 dikali F X2 dikali F X3. Kemudian kita misalkan A adalah ruang sampel dari X1, X2, X3 tadi ya. Nah, A merupakan gabungan semua himpunan urutan XI yang mungkin, yaitu nah, X1, X2, X3, X1, X2, X3 di sini, di mana X1, X2, X3-nya itu bisa kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan segala kemungkinan. Maka di sini akan terdapat 6 kemungkinan, yaitu X1, X2, X3, X2, X1, X3, 132, 231, 312, 321. Nah, ini dari X1, X2, X3 ini akan selalu berada di antara A dan B. Kita dapatkan 6 buah himpunan di sini dengan urutan X1, X2, X3 yang mungkin bisa terjadi. Nah, kemudian masing-masing dari himpunannya tadi kita transformasikan X1, X2 yang tadi itu A1 sampai A6 ke ruang sampel Y, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Nah, kita definisikan B, himpunan B adalah himpunan pasangan terurut Y1, Y2, Y3 di mana A kurang dari Y1, kurang dari Y2, kurang dari Y3, kurang dari B. Nah, maka transformasi variabel dari semua urutan tadi yang mungkin adalah di sini misalkan A1, X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y3, X3 sama dengan Y3. Kemudian kalau kita mau mencari determinan matriks Jacobiannya, di sini J1 sama dengan determinan dari 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 kita dapatkan sama dengan 1. Nah, untuk himpunan kedua A2, misalkan di sini X1 sama dengan Y2, X2 sama dengan Y1, X3 sama dengan Y3, maka kita dapatkan determinan matriks Jacobiannya di sini J2, yaitu matriks 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Kita dari determinannya sama dengan Mi1. Begitu seterusnya A1, A2, A3 sampai A6. Kita lakukan hal yang sama, kita urutkan dari semua kemungkinan untuk Y1, Y2-nya dari X1, X2 yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian dicari matriks Jacobiannya, determinannya kita dapatkan sampai A6 di sini. Nah, sehingga diperoleh PDF bersama dari Y1, Y2, Y3 di sini G Y1, Y2, Y3 di sini sigma
I sama dengan 1 sampai 6 F Y1 Y2 Y3 dikali JI. Di sini I ya, di sini J I matriks Jacobian, determinan matriks Jacobian I. Kita sudah dapatkan tadi sampai A1, A2 sampai A6. Sehingga dari penjabaran ini kita dapatkan sigma I sama dengan 1 sampai 6. I sama dengan 1 sampai 6 FY1 kali FY2 kali FY3 dikali matriks Jacobiannya J1. I maksudnya. Nah, sama dengan di sini kita jabarkan karena ini sigma, maka FY1 kali FY2 kali FY3 J1 ditambah FY1 FY2 FY3 J2 matriks Jacobiannya, determinan matriks Jacobiannya, dan seterusnya sampai FY1 kali FY2 FY3 sampai matriks Jacobian ke-6. Nah, dari perhitungan yang dilakukan, kita dapatkan di sini hasilnya adalah 6 FY1 dikali FY2 dikali FY3. Di mana 6 di sini adalah 3 faktorial FY1, FY2, FY3. Maka ini sesuai dengan rumus yang sudah ada pada teorema tadi. Nah, sehingga secara umum kita dapatkan untuk sampel acak berukuran N, kita bisa dapatkan GY1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai YN itu akan sama dengan N faktorial kali FY1, FY2, FY3 sama dengan sampai YN. Nah, berarti misalkan kalau N-nya sama dengan 5 mungkin, maka Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 itu akan sama dengan 5 faktorial kali FY1 kali FY2 sampai FY5. Misalkan kalau N-nya sama dengan 5 dan seterusnya untuk N seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan PDF marginal dari YK? Nah, kita dapatkan di sini. PDF marginal dari YK adalah YK sama dengan N faktorial per K min 1 faktorial dikali N min K faktorial FYK pangkat K min 1 dikali 1 min FYK pangkat N min K YK. Mana YK di sini antara A sampai B. Dan 0 untuk yang lain. Nah, untuk pembuktiannya dapat dilihat PDF marginal Y1 dan PDF marginal YN. Nah, kita ingat bahwa jika X variabel acak dengan PDF Fx untuk X antara A dan B dan 0 untuk yang lain, maka fungsi distribusi dari X itu bisa kita tuliskan di sini Fx sama dengan peluang X kurang dari X. Di sini sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan A. Integral A dari A sampai X FW/DW untuk X di antara A dan B. Dan sama dengan 1 untuk X lebih besar sama dengan B. Sehingga untuk D, Fx per Dx, turunkan terhadap X, Fx-nya kita dapatkan Fx, atau bisa kita tulis dfx sama dengan Fx dx. Dan 1 min Fx sama dengan Fb min Fx, karena B tadi sama dengan 1 ya. Lebih besar dari B, lebih besar dari B, maka dia sama dengan 1. 1 min Fx sama dengan Fb min Fx. Dari rumus yang tadi, yang ini, kita dapatkan untuk Fb-nya integral dari A sampai B FW/DW dikurang Fx-nya dari A sampai X FW/DW. Nah, di sini di mana integral dari A, B, FW/DW itu akan sama dengan 1 karena dia adalah fungsi total. Sehingga kita dapatkan di sini 1 min Fx itu akan sama dengan integral X B dari X sampai B FW/DW. Karena ini negatif, maka dia batas integralnya ditukar, X-nya di bawah, B-nya di atas. Nah, dari yang tadi kita dapatkan di sini Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN itu akan sama dengan N faktorial FB1 kali FB2 dan seterusnya sampai FBN. Dari teorema yang sebelumnya, dari di sini Y1 kurang dari Y2 kurang dari YN itu di antara A dan B, dan 0 untuk yang lain. Nah, kemudian untuk menentukan marginal dari YN
atau Gn Yn. Nah, kita bisa melakukannya dengan mengintegralkannya di sini, tergantung dari n yang dipakai. Dimana kalau kita pakai n, maka integralnya untuk yang pertama dari n-1 dan seterusnya sampai y1. Misalkan n-nya sama dengan 5, maka pengintegralannya dari 4, 3, 2, 1 dan seterusnya di sini ya. Nah, dikali integralnya dari misalkan n-nya sama dengan n di sini, maka integralnya dari yn-1, n-2 dan seterusnya sampai y3, y2, y1 dikali n faktorial fy1, fy2 dan seterusnya sampai fyn, dy1, dy2 dan seterusnya sampai dyn-1. Nah, dari yang tadi, yang ini kita dapatkan integralnya yang di sini berubah menjadi batasnya a. Integralnya dari a ke yn, terus a ke yn-1, a ke yn-2 dan seterusnya sampai a. Sampai y4, a y3, a y2. N faktorial fy1, fy2 dan seterusnya sampai fyn, dy1, dy2 sampai dyn-1. Nah, kita tahu bahwa dengan mengintegralkan n faktorialnya dikeluarkan ke sini, nah maka y2 integral fy1 dari a sampai y2 di sini dy1 itu akan sama dengan fy2 ini. Karena rumus tadi fy2 min fa-nya 0, maka di sini tinggal y2-nya saja di sini. Sehingga di sini kita dapatkan fy2 dikali fy2 yang ini fy3 dan seterusnya dy2, dy3, dy4 sampai dyn-1. Nah, kemudian karena dari hasil yang ini kita integralkan fy2 dari a sampai 3 di sini kita dapatkan integral fy2 dfy2 karena tadi kita tahu bahwa fy2 dy itu adalah turunan dari fy2 f besar y2 di sini. Maka kita dapatkan fy2 kali dfy2. Kita integralkan, kita dapatkan fy2 pangkat 2 per 2. Sehingga Gn Yn yang tadi itu kita bisa sederhanakan menjadi Gn Yn integral a Yn dari a sampai yn, dari a sampai yn-1 seterusnya sampai a sampai y4. Nah, y3-nya sudah tadi diintegralkan faktorial fy pangkat 3 fy3 pangkat 2 per 2 fy3 fy4 dan seterusnya sampai fyn dy3 dy2 sampai dy3 dy4 sampai dyn-1. Nah, begitu terusnya. Sekarang untuk a sampai y4 dengan integralnya yang ini fy3 pangkat 2 per 2 fy3. Nah, kita integralkan, kita dapatkan di sini fy4 pangkat 3 per 3 faktorial sehingga kita dapatkan begini lagi. Nah, kemudian yang ini kita integralkan lagi fy4 per 3 faktorial pangkat 3 di sini kali fy4 kita integralkan dari a sampai y5. Kita dapatkan ini. Sehingga begitu seterusnya sampai n. Begitu seterusnya sampai n sehingga sampai integral yn-1 kita peroleh Gn Yn itu akan sama dengan n faktorial Fyn pangkat n-1 per n-1 faktorial Fyn. Atau misalkan n faktorialnya kita kalikan dengan n-1 faktorial, n-1 faktorialnya nanti bisa dicoret dengan yang di bawah. Sehingga hasil yang lebih sederhananya di sini n dikali Fyn pangkat n-1 dikali Fyn. Di mana Yn itu antara A dan B. Sehingga kita dapatkan kemudian jika diketahui PDF marginal dari YI sama dengan G Y1, Y2 seterusnya sampai YN sama dengan N faktorial kali FY1, FY2 dan seterusnya sampai FYN. Untuk Y1 kurang dari Y2 kurang dari Y3 dan seterusnya kurang dari YN. Di sini di antara A dan B dan yang lain 0. Maka kita dapatkan yang tadi itu G1 Y1 dengan yaitu marginal dari Y1
integral dari Y2, integral dari Y3, dan seterusnya sampai Yn, N faktorial Fy1, Fy2, dan seterusnya sampai Fyn, Dyn min 1, dan seterusnya sampai Dy2. Seperti penjabaran rumus yang sebelumnya, di sini kita dapatkan seperti ini, dan seterusnya kita integralkan masing-masing satu-satu caranya. Dari Yn min 1 dulu. Dari Yn min 1, N faktorial Fy1, kita integralkan, kita dapatkan yang seperti ini. Integral dari X, D, Fw, Dw. Sehingga di sini Yn min 1 sudah kita integralkan menjadi N faktorial Fy1, Fy2. Nah, hasil integralnya yang tadi itu yang ini masuk ke sini 1 min F Yn min 1, Dyn min 1, dan seterusnya. Kemudian lagi untuk Yn min 2 sampai B-nya, Y1-nya, dari Yn min 1-nya, kita dapatkan F1 min Fyn min 1 kali Fyn min 1 Dyn min 1-nya. Kita integralkan, kita dapatkan yang seperti ini, 1 min Fyn min 2 pangkat 2/2. Nah, sehingga kita sudah integralkan dari Yn min 2 sampai B-nya. Nah, di sini kita dapatkan hasil yang ini di sini. Kemudian ini dimulai dari Dyn min 2. Nah, kemudian mulai lagi dari Yn min 3 sampai B dengan integralnya ini Fyn min 2, 1 min Fyn min 2 pangkat 2/2. Kita dapatkan lagi dan seterusnya sampai Y1. Sampai habis integralnya sampai Y1. Sampai Dy2 di sini. Nah, kemudian setelah dilakukan pengintegralan seluruhnya, kita dapatkan G1 Y1 akan sama dengan N faktorial kali 1 min F Y1 pangkat N min 1 per N min 1 faktorial F Y1. Atau disederhanakan, kita coret di sini dengan N faktorial yang di sini, N kali N min 1 faktorial di sini. Kalau kita jabarkan, kita dapatkan N dikali 1 min F Y1 pangkat N min 1 F Y1, di mana Y1-nya di antara A dan B. Nah, kemudian untuk memperumum marginal yang tadi untuk K, jadi yang tadi itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk memperumumnya di mana di sini dia sama dengan K, GK, YK, maka kita bisa perumum menjadi integral dari YK min 1, YK plus 2, 1, dan seterusnya sampai YN. YK min 1, YK min 2, Y1, YK plus 1, sampai YN. Nah, sama seperti pengintegralan yang tadi. N-nya terlebih dahulu kita integralkan dengan Fyn, Dyn. Kita dapatkan di sini Fyk plus 1. Kemudian Yn min 1-nya sampai dengan Dyn, Dyk plus 1-nya. Kita dapatkan di sini. Begitu seterusnya diintegralkan satu persatu, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya seperti ini. Nah, karena kemudian untuk kasus K maksimum, di sini untuk kasus K maksimum, maka untuk K maksimum GK YK sama dengan N faktorial FYK pangkat K min 1 per K min 1 faktorial FYK didapatkan dari yang tadi. Kemudian untuk K yang minimum kita dapatkan DK YK sama dengan N faktorial 1 min FYK pangkat N min K per N min K faktorial FYK. Nah, untuk yang ini hasil akhir yang tadi, K maksimum dan K minimum yang di sini kita peroleh. Di sini GK YK sama dengan ini. Kemudian kita melakukan pengintegralan masing-masing lagi, di mana di sini A sampai Y2. Nah, dan yang di sini YK sampai B. Karena tadi A kurang dari Y1, kurang dari Y2, dan seterusnya sampai kurang dari YN. Maka di sini A sampai Y2, Y3, seterusnya sampai di sini YK sampai B. Kan nanti nyambung dia integralnya. Kemudian kita integralkan masing-masing caranya seperti yang tadi itu. Kita dapatkan di sini hasil akhirnya integral dari A YK dan seterusnya sampai A Y2 N faktorial FY1 sampai FYK min 1 FYK dikali 1 min FY pangkat K FYK N min K per N min K faktorial D1 D2 dan seterusnya. Yang ini
tadi adalah K maksimum. Oh, di sini tadi adalah K minimum. Ini K minimum. Kita dapatkan yang ini. Nah, kemudian ini diintegral. Oh, yang ini karena dia konstanta, kita bisa keluarkan. Yang ini masuk ke kanan, di sini ke kanan. Nah, dia-nya tetap di sini. Nah, kemudian yang ini sekarang yang diintegralkan. Yang ini. Dari A ke YK dan seterusnya sampai AY2, N faktorial FY1 dan seterusnya. Sampai D1, DY2, DYK pangkat min 1. Nah, setelah diintegralkan seperti tadi masing-masing satu kali sampai semuanya terintegralkan semuanya. Kita dapatkan di sini hasil akhirnya adalah 1 min F YK pangkat N min K per N min K faktorial dikali N faktorial kali F YK pangkat K min 1 per K min 1 faktorial F YK. Nah, yang ini untuk K maksimum tadi. Untuk K maksimum seperti ini. Yang tadi yang ini, pengintegralan yang kedua ini. Nah, jadi untuk mempercantik rumus ini supaya lebih mudah, lebih nyaman dilihat, kita tulis GKYK itu sama dengan N faktorial per K min 1 faktorial N min K faktorial kali FYK pangkat K min 1 kali 1 min FYK pangkat N min K FYK. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.